Yang pertama bahas dalam mencuci tangan yang paling afdol dimulai minal mirfaqain atau minal asabi, dan juga yang kaki. Al afdol minal ka'bain atau minal asabi. Hat mada fasaltum mada bajatum wa mada fahimtum. Saya kira bahas enggak? Enggak pernah lupa, enggak pernah bahas. Saya kira ya. Yang apa? Ada yang nemu jawabannya? Dalam mencuci tangan atau mencuci kaki, mana yang lebih afdol? Dimulai dari atas atau dari bawah, mana yang lebih afdol? Hat, yang laki-laki, angkat tangan. Dari kita apa? Coba Muhtaj. Coba baca. Qala Imam Ibnu Hajar fi Tuhfah wa yusannu an yabda'a bi atrafi asabi'i yadayhi wa rijlayhi wa in sabba 'alayhi ghayruhu 'ala al-muhtam mujriyan bil ma'i bi yadihi. Coba Muhtaj halaman 235. Udah. Yang itu yang enggak dibaca. Yang hasyiahnya enggak dibaca. Biasanya kalau emang cuma mutlakon di Ibnu Hajar itu hasyiahnya bakal nyebutin khilafan fi nihaya, khilafan fil mughni biasanya. Di hasyiahnya ada enggak? Hasyiah Ibnu Qasim sama hasyiah Syarwaninya. Kalau hasyiah Syarwani Apa katanya? wa qawluhu wa in sabba 'alayhi ila akhirih wa qala Ziyadi wa shaykhuna fa in sabba 'alayhi ghayruhu bada'a bi a'lahuma al-muhtam. Itu Romli. Pokoknya Ziyadi itu pasti Romli. Oh, shaykhuna berarti Romli. Ziyadi. Itu. Hat yang lain? Loh, Zubi. Katanya udah bahas kemarin. Bahas fikih sholat. Mana? Habis, mana kitab lain? Gak apa-apa dari kitab muasirin, gak apa-apa. Di UJ misalkan tentang dengan maklumat ini mana lebih afdol. Kak, di West di mana? Hamidah. Yang terbakar-bakar semangat. Nah. Lupa Ustaz. Lupa. Sekalian bahas sudah? Udah Ustaz, malam Rabu kan? Bahas minggu kemarin. Oh yang Aina Abdul itu. Kok bisa ketawa? Apa jawabannya? Dari ketawa saya. Sama-sama kami. Nanti tadi sama. Belum ya? Iya. Jadi beliau lain mengambil pendapat Imam Romli. Romli. Tapi yang pertama di mana pendapat beliau? Di sini وقال المصنف كالإمام الرملي بما أشار إليه بقوله فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق في اليد والكعب في الرجل ويسن أن لا يكتفي بجريان الماء بقطعه بل يمر الكف معه.
Romli, mutlakon Romli. Afdol dari jari dulu. Asobi mutlakon. Yaden atau yidren. Dia pakai tangan sendiri atau ada yang kayak di Hanafiyah di keran. Pokoknya mutlakon Imam Ibnu Hajar. Yang afdol itu dari jari-jari semuanya. Dari ujung jari. Kalau Imam Romli, beliau mentafsirkan. Dilihat dulu, ini kita wudhunya, kita sendiri pakai gayung, atau di kolam, atau ada keran kita gini doang. Paham ya? Tuh. In sobba alaihi goiruhu. Kalau ada yang menyiram ke dia itu. Apa contohnya? Kal Hanafiyah. Ke keran. Kalau beliau Ibnu Hajar enggak, udah mutlakon, mau di keran, mau di kolam, mau pakai gayung, terserah. Romli enggak, beliau itu dipisahkan lagi. Kalau ada yang subba, maka ayaden itu yabda minal mirfaqin. Walijlen yabda minal ka'bah. Inlam yusub, inlam inlam yusibba alaihi ghairuhu, dia di kolam ya atau pakai gayung, itu yubda minal asabi. Tuh. Di situ letak khilafnya. Jadi kalau misalkan kata Romli itu dia itu ada yang membasuh itu. Kaki sama tangan dari ujung jari. Ya sini. Ujung jari sini. Ini sama sini. Ini paham? Masalahnya akhwat paham? Yang lagi paham? Ngaji paham? Ya, benar. Kalau paham kita langsung ke masalah khuf. Yang kedua menurut Imam itu gimana Pak? Yang kata Imam Romli, dilihat dulu kita wudhunya pakai apa. Kalau beliau Ibnu Hajar enggak lihat. Pokoknya mau di keran, mau di kolam, ya itu dimulainya pakai dari jari dulu. Kalau Romli enggak, kalau Romli lihat dulu. Kalau misalkan insobba alaihi, kalau ada yang ngebasuh kita tanpa kita pegang, paham ya? Kayak di mana? Kalau Hanafiyah di keran, kita gini doang kan di keran. Nah kata beliau dimulai kalau di tangan dari sini mulai dari gini. Nyucinya bukan gini, paham ya? Kalau Ibnu Hajar mau diken gini nyucinya, kayak Ibnu Hajar, paham?
Tapi Romli dikelan enggak? Gini. Gini. 1, 2, paham ya? Kaki pun gitu. Ibnu Hajar dikelan dari jari kaki sini. Tapi kalau Romli dari takben. Paham ya? Itu bedanya. Yang ini kalau misalkan kita sendiri kayak di kolom, ya, nggak ada yang memberikan yang membasuh kita air di sini, kayak di kolom langsung, ya. Ini dari asobi sama. Gimana caranya? Kolom kan ini nanti, gitu, ya, paham? Kalau Ibnu Hajar enggak, mau di kolom, mau di kelan, mutlakon. Afdol dari bawah, gitu. Kalau di kaki gambarannya gimana, Ustaz? Apanya? Yang di kaki. Ini Enggak, kalau dicelupin tuh maksudnya masuk ke ini Mas. enggak ada ini, Mas. Yang gambarannya ini ilangnya sebuah lagi dari gogo. Yang di kaki ambil pakai tangan. Diangkat, kakinya diangkat di kolom 1, cuci. Oh. Paham? Kok gini-gini udah diangkat dulu. Paham ya? Diangkat dulu kaki dari kolom, baru begini. Usahakan yang kena itu asobi dulu, gitu loh. Ya, yang kena asobi dulu. Yang Abdul Apa ya? Yang Abdul gimana? Itu aja. Iya. Itu nggak langsung, bukan masuk itu. Loh, gampang kan? Iya sih. Itu aja gampang, itu aja. Anak Mesir gimana? Dia nggak belajar. Parah. Paham ini? Masalah? Siap. Siapa mana dia? Kan udah belajar kemarin ya, Nabi Mahamiyah. Percuma belajar. Pelajaran Mukaddimah di bawah. Terus mana? belum nemu. Ya belum. Lebih? Kemarin 5 jam mana ngomong enggak jam. Pelajaran Mukaddimah. Oke. Insyaallah. Masih pakai tangan ikan. Pakai tangan diri. Ini Bang, kita lanjut. Target kita hukum masrul khufain, surutnya, sunnah wudu, makruhat sama niat. Sedikit kok. Paling sunnah ada 40. Sunnah wudu. Semangat sampai jam 11 itu kan besok libur. Ustaz, belum sama Ustaz. Betul. Besok Ahad masuk. Aku juga masuk. Nah, beda aman aja 10 tuh. Sampai jam 9 ya sama. Beliau ujian itu. Iya, ujian besok. Kami nggak mau memberatkan antum nih, jujur ya. Semoga dengan berkah ini tuh anak gampang ujian. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Itu Hamidah. Dengan berkatnya Hamidah kan gampang ujian. Ini antum ini rugi nih antum ini. Nggak punya foto-foto video main bola. Nggak bisa bikin konten. Sudah edit. Nggak minta. Ini terjadi apa namanya klarifikasi. Yang bisa aja sama yang udah pada balik itu Pak. Ini nonton. Udah. Iya, bagus berarti ini. Dapat 2 ya. Yang kedua, Double ya. seimbang. 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 Dunia akhirat. Sekarang kita minta cerita saat biar dapat juga. Tadi. Cewek lagi nggak seru. Iya kan. Nggak nyesel Pak, jangan nyesel. Kalau cowok bakalan liburkan dulu. Berangkat kan? Iya. Udah ini? Ngakuan tulis? Sudah, baca. Sadam. Dari yang mana?
Surut. Dari mana? Kalau musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi al-masfu 'ala al-khufain wa syurutuhu. Langsung surutnya. Ya, terus Bisyatin al-awwal an yulbasa 'ala taharatin kamilatin. sebelum kita ke surut, kita ke hukum dulu. Apa hukum ahlan? Ya Allah Ustaz, kamu ada saja dulunya. Coba cek. Bagus al-jamu bainahuma. Masya Allah. Hukum al-masul khufain al-aslu, apa hukumnya aslunya? Jaiz. Ittifaq. Kecuali dikhalif man Zaidiyah sama Syiah. Itu dikhalif. Kata Dr. Mansur, ini khamsin riwayah. 50 riwayat dari sahabat yang menjelaskan bahwa dibolehkan al-masmu alal khufain. Itu al-aslu, ya. Yang kedua, itu wajib. Wajib itu ada dua keadaan. Yang pertama, tidak ahdatsa wa huwa labisul khuf. Wa laisa ma'ahu ma'un yakfihi li taharah ila wudu wal mashu alal khufain. Yang kedua, tawaqqafa alaihi idraku arafah wa sholatil jum'ah in jadi maksud. Itu hukumnya yang diwajib. Sunnah yang pertama, ketika tarokal masah rohbatan anis sunnah. Masya Allah. Messi. Kayak gini loh, contoh hal Biasa sekali. Masya Allah. Masya Allah. ini hukum-hukum membasuh alal khufain. Jadi bukan cuma satu aja, ya. Kapan diwajibkan, kapan disunahkan, dimakruhkan, itu. Yang pertama, hukum al-aslu itu hukumnya boleh. Bukan sunnah, bukan apa enggak, tapi boleh aja, boleh. Ya. Ada kalanya kita diwajibkan membasuh halal al-khufain, wajib. Yang pertama apa? Idza ahdatsa. Ketika dia berhadas, wa huwa labisul khuf, dan dia lagi pakai khuf. Paham ya? Wa laisa ma'ahu ma'un, dan dia tidak punya air. Yakfihi lithaharah ilal wudu wal masr faqat. Hukumnya wajib. Masr alal khufain. Dia pakai khuf nih. Sadam misalnya di jalan, jangan sadam, diam. Ke
Lihat sih. Oh. Kalian lihat sini. Harus dibalik dulu. Udah itu safar mubah, ya safar tawil, udahlah. Lihat itu pakai khuf. Kemudian ahdas lihat. Dan dia cuma punya 1 botol air. Cuma cukup buat muka, tangan, sama rambut. Kaki itu nggak bisa. Paham ya? Di situ hukumnya wajib membasuh khuf. Itu yang pertama. Paham surah pertama? Surah kedua apa? Tawaqqafa alaihi idraku arafah aw sholatil jum'ah in lazimatu. Misalkan ada orang naik haji. Yang arafah kan itu rukun haji. Dimulai dari zawali syams ila tulu'il fajr yaumul asyir. min zawali syam yaumut tasi' ila tulu'il fajr yaumul asyir. Itu yang arafah. Itu yang haji, misalkan ketinggalan mobil, nggak ke Arafah, ya kan ya? Nyampe ke Arafah, sebentar lagi mau tulu'ul fajr, malam Id, ya itu kan terakhir tuh di Arafah. Pas adzan subuh aja, udah, ente nggak dapat wukuf di Arafah, nggak sah haji. Nah, nyampe ke Arafah sekitar 2 menit lagi mau fajr, ya enggak. Kalau anak wudhu nyuci kaki, anak nggak akan bisa masuk ke Arafah. Paham? Itu maknanya tawaqqafa alaihi idraku Arafah. Apa? Di Arafah ini tergantung kepada masa hidup. Kalau anak masa, anak bakal dapat wukuf di Arafah, walau lardo. Yang nggak di Arafah itu, lewat pun udah dapat. Kalau anak nggak masa hufen, anak bakal ketinggalan wukuf, maka wajib. Itu datang ke Arafah semenit lagi mau adzan subuh. Kalau anak wudhu yang naik haji ini yang kamil bakal adzan subuh dulu, anak belum masuk Arafah. Tapi kalau anak masa ala hufen, anak bakal dapat wukuf, maka hukumnya wajib. Paham surahnya? Surah kedua kalau diwajibkan ketika sholat Jumat. Lian kan hewan jauh hewan ya. Hewan itu yang tabligh dakwah kayaknya. Hewan itu jauh. Lian tuh tidur. Bangun pas pembacaan surat kedua, rakaat kedua. Ya kan? Kapan dihitungnya Jumat itu? Ketika kita masih belum melewati ruku kedua Jumat. Masih pada Jumat kita. Ya, Lian bangun pas imam baca surat di rakaat kedua. Dan Lian kan hafal Quran nih, Lian. Dia tahu nih surat ini berarti di sini berhentinya kata Lian. Lian gak mandi langsung wudhu, kata Lian dari Ewan ke Masjid Uja sekitar 10 menit. Kalau anak wudhu kamil, anak nggak dapat pahala Jumat. Kata Lian. Tapi kalau anak masa ala kufen, anak bakal dapat pahala itu wajib hukumnya. Paham? Ya, itu surah yang diwajibkan. Yang ketiga, kapan hukumnya sunnah? Ketika tarkul mashi robbatan anis sunnah. Apa? Tarkul mashi robbatan anis. Apa bahasanya? Fiilnya rogiba yargobu'an. Apa? Kan ada tuh rogiba yargobu fi, rogiba yargobu an. Apa bedanya? Kalau rogiba yargobu itu kalihat, dia nggak suka. Ya, kalau rogiba yargobu fi itu ahabba yuhibbu. Ini apa? Dia meninggalkan sunnah ini, meninggalkan masa ini. Dia tahu kenapa? Karena bukan paham? Paham ya? Kan nih jais nih awalnya, kamu bukan sunnah nih. Dia tahu nih, misalkan bagus udah belajar ini, ya kata bagus, anak nggak mau masalah karena bukan sunnah. Paham? Anak nggak masalah karena bukan sunnah, nggak ada pahalanya, kata bagus. Itu lahdoh itu disunahkan buat dia. Paham? Ya? Sunnahnya itu karena tarka atau Bukan. karena wudhu ya berarti karena wudhu kami.
karena keyakinan dia itu yang tadi, anak nggak mau masuk lah, karena bukan sunnah. Nah, dia ngomong kayak gitu dong, di hak dia sunnah. Paham? Ya, gitu. Yang kedua, syakka fi jawazihi wa kana yuqtada bihi. Ini tempatnya wa kana yuqtada. Ini buat orang-orang yang jadi apa ya? Yang dicontoh aja, yang panutan. Ya. Ini misalkan di sini Ali itu jadi panutan. Lihat. Ali panutan di sini. Nah, Ali ini ragu dihukum dibolehkannya masa khufen. Kata Ali, anak mau masa khufen, tapi boleh nggak ya masa khufen itu ya? Dan Ali itu jadi panutan di sini. Takutnya apa ketika Ali ngomong gitu, jamaahnya pada ikut. Maka di situ Ali disunahkan buat masa halal khufen, jamaah ikut juga. Paham ya? Surah kedua. Yang ketiga, ada di dirinya benci kepada masa khufen. Jadi sunnah. Wajada fi nafsihi karohiyatahu. Dia di dirinya ada perasaan, anak nggak mau masalah. Buat apa mas? Ya enggak. Gitu. Itu sunnah hukumnya buat dia. Paham? Itu tiga alat disunahkan masalah khufen. Ada makruh lagi. Kapan? Ketika kita mencuci khuf. Itu makruh. Kenapa? Li'anna yu'addi ilal fasad. Kan cuma gini kan khuf itu, diusap, ini mencuci gini. Itu makruh. Sah enggak? Sah. Tapi kenapa? Yu'addi ilal fasad, bakal merusak. Yang ketiga, tikrarul masal. Ini bedanya sama wudu. Wudu itu disunahkan berapa? 3 kali. Tapi di khuf enggak. Sekali aja. Lebih dari sekali itu makruh. Kenapa? Yu'addi ilal fasad. Yang ketiga, isti'abul masal. Karena kita pengen yakin nih, semua khuf kita usap. Gini. Itu makruh hukumnya. Sama kayak yang mana ini? Siapa yang bisa mempraktekkan? Kan udah minggu kemarin. Udah. Najib? Lupa. Sadam, kum. Dari mana caranya? Lu, kum. Dia udah sejam pagi. Duduk lagi sama nih. Perhatian aja. Nih, boleh beliau. Dengan video. Ini Wajibnya. Wajibnya. Di atas. Wal fadlu mas'ul win wan Dikit aja, dikit aja. Wajibnya Tawel aja sedikit. Nah, baik ya. Itu udah hasil. Gini nih. Satu aja. Udah. Itu udah sah. Ya, itu wajibnya. Udah sah. Gimana akmalnya? Sunahnya gimana? Semuanya tangan kanan di atas dari depan jari. Tangan kanan di atas jari. Ini kaki nih ya. Di atas kaki. Nah, Tangan kiri di bawah lutut. Di bawah Oke. Tangan kanan di jari atas kaki, tangan kiri itu gini. Paham ya? Nah, udah gitu pelan-pelan. Gini. Udah. Itu akmalnya. Paham ya? Gini. Yang kiri di tumit, yang kanan di atas. Jadi, ini udah. Beres. Syukron sadam. Itu ya, wajibnya tawel sedikit aja. Anggap aja ini bukan muhrim. Bukan mahram. Sedikit aja. Paham? Ini hukum-hukum masalah ala khufen. Jadi kalau ditanya nanti di ujian-ujian, apa hukum masalah khufen? Tulis semuanya. Enggak sih. Jangan kan Di Jubat di mana sih? Di Jubat. Wa ada musti'abihi wa yukrah wal ghuslu lil khuffi
Wa mashun. Istiqamah bahasa. Istiab itu menyeluruh. Ini saking kita pengen yakinnya, ini hukumnya gini-gini sama kita. Sampai kena semuanya. Itu makruh. Kenapa? Ini tiga-tiganya. Ini kenapa dimakruhkan? Li annahu yu'addi ilal fasad. Karena ini bakal merusak khuf. Makanya dimakruhkan. Paham? Yang mana? Sunnah kedua. Ini sunnah kedua kita punya panutan. Ya, ini makna wakana yuktada bihi itu panutan imam lah. Kita ambil contoh si Rian. Rian ini di Ewan jadi panutan. Yang kalian? Iya, Ustaz. Panutan ya. Rian di Ewan jadi panutan. Di diri Rian itu ada keraguan. Keraguan dibolehkan atau tidak masa halal khufin. Nah, ketika kalian ragu, itu jadi sunnah hukum buat dia. Kenapa kalau dia ragu ini kasihan jamaahnya? Ya, syakka fi jawazihi. Maka dia ragu Miriam ini ragu. Ini masalahnya apa sih hukumnya? Boleh atau enggak sih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya boleh deh. Ragu gitu ya. Tapi ini cuma dibuat yang jadi panutan aja. Karena apa? Kalau lihat kayak gitu, yuk adik jamaahnya bakal enggak boleh sih. Karena apa? Lian pun lagu. Sebagai imam kita Lian lagu. Nah makanya Lian sunnah pada waktu itu. Walaupun dia setelah itu masuk juga. Iya, disunahkan berpuasa. Ketika lagu di sini ya, lagu di sini itu disunahkan masa. Supaya apa? Yang lainnya Masuk juga. masa juga. Sama ragu juga. Haramnya ada nggak? Apa? Haram. Yang haramnya pun kayaknya enggak ada ya. Yang gosok pun ya sih, tapi malu mah. Yang haramnya. Soalnya yang di sunnah ini kayaknya kan kalau ada ragu itu kan jadi makruh istilahnya kan. Jadi harus dilaksanakan. Mungkin yang haram ada dia, tapi di sini ada poin. Dia ini cuma membenci maksudnya aja. Di sini, ya. Kharaja bihi, kalau dia itu yukrahu sunniyatahu. Paham? Kalau di sini dia itu di dirinya cuma membenci masa. Benci masanya. Masanya dong. Tapi di sini dia membenci kesunahan masa. Di kita apa nak hukumnya? Kafir. Karena apa? Dia membenci Iya. sunnah. Syariat. Makanya puasanya boleh ya. Apa? Puasanya kan boleh. Boleh. Karena apa? Nih, dia langsung ke intinya. Seakan-akan tuh ini nggak ada syariatnya. Layani minas sunnah. Ini makna kalau dia membenci prosesnya, masalahnya aja, bukan hukumnya. Kalau jabihi dia itu membenci sunnahnya langsung. Nggak ada nih, nggak ada di hadisnya. Ini nggak ada nih. Apaan ini? Sunnah apaan? Itu di kitab apa? Kafir. Jahiduhu kafir bahasanya. Di kitab itu ya. Jahiduhu kafir. Apa di jahid? Iya. Jahiduhu. Ini untuk semua keadaan. Panas maupun musim dingin. Iya. Berarti kalau misalkan mager gitu, itu Apa? masuk ke sunnah kan? Yang makan terus? Jadi dia mager makanya terus itu kan jadinya kalau dia itu mager, dia nggak mau gitu untuk memasak, terus jadi dari sunnah. Oh di kamar gitu. Iya, kan kalau dia gitu, masuk ke mager. Dia mager masak. Ini surah Masirah sih. Mager kan benci. Si Zakira di kamar mager dia. Mungkin waktunya sehari semalam kata Zakira, anak nggak mau masak lah. Apa disengaja?
masa ya, males masa soalnya udah bau kaki. Dia menguji masa itu dia nggak mau masuk sama sekali. Kayak dia nggak percaya syariat ini. Oh, Pokoknya dia itu anak wudhu ini pokoknya anak cuci kaki aja. Anak nggak mau masa alal khuffain. Karena nggak ada mungkin sama kayak itu. Oke, bisa jadi. kalau Ya. takut kalau dia apa salah kayak dia agak ragu-ragu juga nih bakalan sah enggaknya. Gimana tuh? Saka fi jawazi. Boleh kalau antum di kamar atau males, dibolehkan sehari semalam, dihitung aja waktunya. Haram tahu nih. Yang haram itu mungkin, yang haram itu nggak tahu kan kita karena nggak pernah nemu di. Haram kalau pakai kuk orang lain. Nggak usah, ya sih mangkut mah, Bahan kulit babi. sama aja. Haram kan? Bisa tuh. bisa jadi. Neraka. Sampai minyak pun kan nggak nemu pembahasan bukan haram itu. Al-Khufina. Nggak tahu ya. Oh, udah gak usah dari Ya, terima kasih tahu. Nggak lihat. bikin bahas. Dia aja baru bahas rupiah sudah 2 bulan. Paham ini? Sekarang kita ke surut Masul Khuffain. Di kitab ada berapa? 7 ya? 8. Ditambah apa? Fa'in yasukka fin in usila wa syartuhul lubsu bituhrin kamala yumkinu masyu hajatin alaihima wa sitru lil lijlaini maka alaihima. Yang pertama surut al-mashi alal khuffain. Sadam, yang pertama Anil basa ala toharotin kamilatin. Yang pertama ayul basa ala toharotin kaminatin. Paham surahnya? Paham? Jadi dipakainya antum udah keadaan wudu. Kayak kemarin tuh. Sirian di aman hari Minggu. Kalian anak besok ada acara, anak izin daulah dulu kata dia, ya kan? Sering. Enggak, contoh, Operasi. iya. Nah, lihat di sini, misalkan dia safar tawil mubah, ya, maka dibolehkan 3 hari 3 malam. Jam 7 pagi, dia mau duha, 7 pagi. Di sini dia wudhu kamil. Paham ya? Wudhu kamil, dicuci kakinya udah wudhu kamil. Kedua, jam 8 dia mau berangkat naik mobil. Maka di sini dia pakai khuf nggak apa-apa. Karena apa? Udah wudhu kamil. Jadi jangan ente pertama wudhu langsung khuf. Jangan. Bau kaki. Iya. Ya, Bau kaki ya. bawa kaki. Gitu. Ya. Jadi pakai khufnya setelah kita wudhu kan, kita suci. Bukan pertama kali kita wudhu pakai khuf, enggak, karena kakinya kan belum kena. Kakinya. Paham ya? Nah, jam 8 pakai khuf. Nanti ya, misalkan dia itu jam 10-nya itu dia hadas. Dia hadas. Di sini khilafnya beda dengan Haji dan Imam Rom. Apa khilafnya? Ibtidaul Mudah. Kapan sih dihitung 3 hari rian itu? Misalkan jam 10 ini Rian itu misalkan di mobil ya, Rian jam 9 itu tidur ya, jam 9 tidur, jam 10 Rian bangun. Paham? Tidur kan min nawaqidil wudu. Tidur. Nah, kata Ibnu Hajar mutlakon, dihitungnya fi nihayatil, mana nihayatnya? Nih. Itu kata Ibnu Hajar. Maka pas nanti Rian itu duhur jam 12 mau wudhu, silahkan boleh masuk ala khuffain.
Di sini, khuf. Asar silahkan, maghrib silahkan. Sampai kapan? Jam 10 nanti. 3 hari yang akan datang. Paham? Jauh-jauh. Ya, gitu cara hitungnya. Ini pendapat siapa? Imam Ibnu. Tapi kata Imam Romli, enggak. Kita lihat dulu. Ini silian ini kenapa dia hadasnya? Bikhtiar atau goiru ikhtiar. Ini pendapatnya Ibnu Hajar ya. Sekarang kita ke Imam Romli. Kata Imam Romli, oke. Kita lihat dulu. Silian ini dia hadasnya bikhtiar atau goiru. Apa contoh bikhtiar? Naum. Di naum ini yubda min awal hadas. Pokoknya semua yang seenggaknya kita bisa menghindarinya. Namanya ikhtiar namanya. Ya, ikhtiar ini kita bisa menghindari bahasanya. Maka karena kita bisa menghindari, tapi kita enggak menghindari, ya enggak? Tidur ini Rian, maka dihukum dari awal hidupnya. Berarti di mana? Dari jam 9. Kata Imam Romli. Tapi yang goiru, misalkan kayak baul, ya, kayak goib, ini tidak bisa kita hindari. Susah. Maka di sini dikasih keringanan. Apa? Yuda min nihayatil ini. Paham ya? Apa? Mutlakon. Ibnu Hajar tuh nggak ngelihat ini, nggak ngerti Ibnu Hajar enggak. Mutlakon Ibnu Hajar. Tapi Imam Romli ngelihat dibagi. Ya beda cuma di sini sih, bedanya apa? Di sini. Di sini bedanya. Ya dan Itu ya, maknanya ibtidaul muddah. Nah, jadi yang pertama itu ayul basa ala tohar kabilah. Ini yang pakai huf itu udah wudhu duluan. Jangan sampai pertama kali wudhu langsung huf. Jangan, karena kakinya belum suci kakinya. Paham? Akhwat paham? Itu yang kedua. wa an yakuna qawiyan yumkinu mutaba'atul masyi alaihi bil hajah. Ayyakuna qawiyan. Apa dobitnya? Bihaitsu. Ini dobitnya. Yumkinu apa? Mutaba'atil masyi Ikra. alaihi bil hajah. Huknya harus kuat. Dikira-kira nih bakal kuat enggak ya sampai anak balik lagi? Ya, ayyakuna qawiyan bihaitsu yumkinu mutaba'atul masyi alaihi bil hajah. Apakah cuma kita berangkat doang? Enggak. Kuatnya berangkat sama sampai pulang. Ya kira-kira aja hufnya. Ini masih bagus enggak ya? Kalau anak pulang 3 hari, ini kuat enggak? Kalau enggak kuat, berarti enggak boleh dipakai. Itu maknanya ayyakuna qawiyan. Ikrar yang ketiga, wa an yakuna mani'an li nufudil ma'i min ghairil kharzi law subba alaihi. ayyakuna mani'an li nufudil ma' linufudil min ghairi kharzi ya subba alaihi. Kharzi law subba alaihi. Yang ketiga syaratnya huf ini enggak bisa huf ini bisa menahan air. Walaupun kita sebol, kecuali dari bolong-bolongnya. Karena kan ada tuh, huf kan talinya ada tuh. Huf kan pakai tali. Kalau dari situ lewatnya enggak apa-apa. Ya. Ayyakuna mani'an linufudil ma. Huf ini bisa mencegah masuknya air. Itu min ghairil kharzi. Ya. Jadi enggak apa-apa air masuk itu kalau dari bolongan tadi itu yang tali. Walau subba, walaupun di sebor. Misalkan
Si Rian tadi pakai khuf. Kata Rian, anak mau nyoba lah, ini khuf anak kuat enggak ya? Kata Rian. Disebut sama dia. Disebut. Wih, Banjir. apa? Diguyur. Zakira apa ya Zakira? Enggak, saya baru nggak tahu. Itu bahasa kota. Ya, Rian coba nih di Banjur gini, ya enggak? Kata Rian, ini nggak ada yang masuk, berarti salah. Kenapa? Karena nih. Kata Rian, tapi ada yang masuk nih. Oh, dari lubang tali itu, berarti nggak apa-apa. Kecuali ada sobek di mana itu enggak sah. Misalkan di sebuah kampung itu becek. Si Rian itu pakai khuf, ya enggak? Rian itu nginjek ke jalan yang berlubang ada airnya. Kalau itu airnya nggak masuk, berarti kuat. Mani, linofudil. Nah, tapi kalau dia yang becek masuk ke dalam, berarti itu enggak sah. Paham? Ya itu yang ketiga, yang keempat. Wa an yakuna qahiran. Nah, ini dia. Ayyakuna. Itu Zakira yang tadi ente ngomongin pakai hoki dari kulit apa? Kulit babi. Ini ayyakuna tohiran. Kalau jabi najis au mutanajis. Di sini ada tafsir. Al-mashu alal khufin najis au al mutanajis. Ya, khuf najis ini dia bahannya dari bahan najis. Tapi mutanajis dia suci, tapi kena kencing bayi misalkan. Kena kencing apa? Namanya khuf mutanajis. Duduk ke sungai. Masaha laisa fi mahaliha.
Ini. Yang keempat, ayakuna tohiron. Khufnya harus suci. Entah itu dari bahannya atau enggak ada najis. Kalau jabihi najis au mutanajis. Nih, al-mashu ala khufin najis au mutanajis. Maka najis ini itu khuf dibikinnya dari barang najis. Iya tuh. An-najis la yajuzu mutlaqan. Udah. Yang najis enggak boleh dipakai, enggak boleh dimasak. Udah. An-najis. Nah, sekarang kita kemana? Ke mutanajis. Ini masa ini khuf suci. Tapi ada najisnya. Entah itu kencing bayi tadi atau ada dam. Ya, atau kita nginjek kotoran hewan misalkan ya. Lihat dulu, ini najisnya yufa atau enggak? Paham? Lihat, yang udah najis kalau layu fa'anhu, contohnya kayak kotoran hewan banyak, itu layu fa. Atau kayak dam, air darah dari kita sendiri dan banyak, dan bifi'li kita, itu layu fa. Maka la yajuzul mashu mutlaqan. Kalau ini najis, ini najis misalnya, ya. Kalau ini najis la yu'fa, di sini kita tidak boleh masuk cuci kaki. Iya. Kalau la yu'fa. Kalau yu'fa, misalkan ini yang dalam najis tapi yu'fa, kayak apa? Dam balogis. Apa dam balogis? Darah hewan-hewan kecil. Ya, balogis ini hewan-hewan kecil, gitu. Nah, ini adalah sedikit, tapi bukan darah dari kita, bukan darah hewan kecil. Di sini nih, dilihat lagi, apakah dia masah fi mahalin najasa? Dia tahu di sini ada najasa nih, tapi di sini dia itunya, paham? Dia masahnya di tempat najisnya, di sininya nih, di bobot di sininya, ya. Berarti hukumnya kan najis. Tapi ini apa? Masaha laisa fi mahalin. Dia masahnya bukan di sini. Misalnya di sini masahnya. Ya, di sini masahnya. Di sini maka ya najis. Paham? Gampang. Yang masalah lisa fi mahaliha itu mahaliha najis kan? Mahal najis. Berarti najisnya masih ada. Ada. Enggak apa-apa. Iya. Kan mutanajis, kan yu'fa. Oh. Yu'fa. Ini gimana tafsir ini ketika yu'fa? Kalau la yu'fa, la yajuz mutlaqan. Jadi yang la yufa walaupun udah hilang tetap nggak boleh. Najis. Yang la yufa. Iya. La yu'fa itu kalau hilang pun Jadi najis yufa kita nggak boleh di dia maksudnya. ya, kalau yu'fa nggak boleh di tempat najisnya. Berarti biarin aja najis. Biarin aja enggak, karena yu'fa.
Kalau la yufa, kalau hilang ya udah yufa berarti kalau hilang. Kalau kering juga. Bekasnya masih ada. Hukumnya berarti jadinya. Setelah mati. Boleh. Apanya? La yufa tetap. Hukumnya. Tapi sama. Apanya? Kalau pakai yang najis. Ini yang itu. Ya, masa. Enggak sah. Semua yang najis Ini apa nih makna la ini? Ente nggak dibolehkan masuk. La itu artinya harus cuci kaki. Nggak ada nih ya si kalau malullah nggak ada di sini. La ya di situ la ya jus mas. Itu apa? Lebih khuf. Gimana? Tubiknya khuf. Suatu yang kita pakai sehari-hari itu Nah itu yang jadi masalah muasir. Kalau anak pas Yaman ya kita bahas tuh tentang kaos kaki lah, tentang sepatu futsal lah, tentang pantofel ya. sepatu futsal. Iya, karena ada orang-orang itu masuk ke sepatu futsal. Sepatu futsal itu enggak, itu bukan khuf. Bukan khuf. Sepatu futsal itu bukan khuf. Nah, dan pendapat yang rojih di Syafi'i yang kaos kaki itu bukan khuf. Syafi'i. Tapi Dr. Mansur ngomongnya boleh. Tapi kalau nanti nemuin gitu, kalau kita pakai terus pas diuji semua surutnya Bisa Pak. Bisa. Karena apa? Kemungkinan yang dulu tuh sekarang udah nggak ada. Gimana dicari khufnya? Ada khufnya. Dicari mungkin ada khuf. Mana ada khuf? Hah? Coba aja. Dia sebut pakai air basah nggak kakinya. Tapi yang pentofel itu khuf atau bukan? Pentofel kan nggak basah. Pentofel kan bawahnya enggak itu, tebal banget bawahnya. Enggak sama bahannya. Tapi kan kuat buat jalan. Iya. Buat jalan. Kalau ada sepatu kaki. Sepatu futsal kan kuat buat lari. Karet jadi emang boleh ya kan? Sepatu sepatu segini apa namanya? Sepatu Karet itu ada karet. Ada karet. Iya, yang dipakai tukang itu segini. Iya. Kuat kan itu? Apa Jawa ketawa? Nggak masuk itu. Enggak, itu enggak masuk. Ada bahannya Mas Ruby. Tapi kan beliannya boleh. Boleh. Mungkin dapat. Coba tanya saya akhir yang bulan Covid. Ya kan, coba tanya saya akhir. itu gimana saja? Ya kan belum ikan bahannya, tapi di taklim itu ada dua model. Satu yang zaman dulu, satu yang zaman sekarang. Yang dulu kan tinggi, zaman dulu hukumnya tinggi, ada talinya di sini. Makanya di syarat itu ada alayan hal alumro, ada di syaratnya. Iya. Ada di syaratnya. Yang sekarang itu yang pendek kayak saya akhir itu. Iya. Pasti ada tulisan. Ya kan? Dari kalinya. Nah kita lihat dulu bahannya. Soalnya aneh sering lihat di kampus mahasiswa tuh langsung ke sepatu yang dia buat kuliah itu. Iya. Langsung beli si desain. Kalau itu bukan khuf, kalau sepatu biasa itu bukan khuf. Bukan. Berarti nggak salah ya? Biasa. Berarti kalau setelah memakai khuf ini terkena najis misalnya otomatis batal. Kan kemarin diterangin. Yang batalkan khuf apa aja? Wa mubtiluhu khol'un wa muddatul tamal. Satu kita melepasnya. Berarti tidak boleh dia pas pakai khuf kan itu tidak boleh dibersihkan biar tidak batal. Bersihnya makruh kan dosa. Gusel makruh tadi. Oh, berarti otomatis langsung dilepas aja ini. Dilepas batal khufnya. Batal. Nggak beli yang baru ya? Buang. Pokoknya kalau yang mungkin 1 hari, yang mau sampai 3 hari jangan dibuka khufnya. Dibuka nanti kapan? Pas ini kidaul mudah. Dibuka, kita wudhu kami lagi, ya dimulai lagi dari awal. Gitu. Paham? Ya. Jadi dicuci apa itu makruh. Kenapa? Kalau emang itu najis dan la yufa, buang. Atau dibersihin, tapi jangan sampai rusak. Paham hukum ini, paham? Yang akhwat paham? Jawab, paham jawab? Yang benar.
Beda. Itu misal di tengah-tengah mudah terkena najis sudah nggak bisa dipakai masker. Lihat dulu, yufa atau enggak? Iya, yufa atau enggak? Ya, makanya ayakuna tohir itu bukan ibtidaan, Oh, ibtidaan wa dawaman. Contoh ironis. Misalkan, jadi subuh masalah kufen suci, ya kan? Pas duhur dia memaksa ada najis. Ini hukumnya. Nah, ya najis dulu. Paham ya? Itu yang keempat, yang kelima Pak. Wa an yakuna satiran lil mahalli ghusli min ghairi a'lahu. Nah, ayyakuna satiron Lil mahalli ghusli lil mahallil musli min ghairi a'lahu. min ghairi a'lahu. Apa maknanya? Ayyakuna satiron di mahallil musli min ghairi a'lahu. Apa surahnya? Lihat, coba surahnya lihat. Jadi khuf itu tertutup di mahalil ghusli di tempat di cucinya. Sebab cucinya kan atas. Di Punggung ini kaki. Punggung kaki. punggung kaki. Terus Min ghairi a'lahu. Selain yang di atas. itu baca hat. Jadi khuf ini apa ya? Ayakuna khuf satirun di mahalil apa kursi di sini? Wudhunya Ustaz, mata kaki. Ghusl rijlain. Oh. Ya, wudhu di sini apa? Minal asobi ilal ka'ben. Oh, gitu. Paham ya? Jadi khuf itu wajib menutupi dari sini sampai ka'ben. Ya. Nah, min ghairi a'lahu, dimaafkan kalau ini yang ghusl ini kelihatan dari atas. Paham? Nih, kan kaki nih, gimana kakinya? Sepatu lah. Kaki nih, ya enggak? Nah, di sini ka'ben, ya. Di sini ka'ben. Khufnya di sini kan ayyakuna satiron lima halil dari mana? Di sini kan wajibnya ghusl sampai mana? Sampai ka'ben. Paham? Maka itu khuf nyampe atas sini. Jangan sampai ini kaki ini kelihatan. Dimaafkan ketika dari atas melihatnya. Dari lubang ini atasnya. Itu makna min ghairi a'lahu. Paham ya? Kayak tadi si Rubi bilang, coba lihat khufnya. Kalian kan coba lihat khufnya. Itu udah bagus, ini udah ketutupan. Tapi sini kan ada bolongnya kan di sini. Rubi ngelihat, itu katanya kelihatan, enggak apa-apa. Karena dari Kunatan ya. ya, kecuali dari bawah atau sobek atau apa, baru itu makna min ghairi a'lahu. Berarti kalau sobek di atas apa? Apanya? Sobek di Atas mana dulu? Kalau atas ini ya batal. Atas ini cuma lubangnya doang. Yang mana a'la itu bukan sobek tapi lubang masuk ini dulu. Menutupi punggung kaki. Ya, gitu. Paham ya? Jadi itu maknanya min ghairi a'lahu. Nah, ini yang membedakan antara aurat sholat dengan aurat khuf. Coba, gimana antum idrok fikihnya? Apa yang membedakan antara aurat sholat sama aurat khuf? Aurat sholat dari atas. Sholat dari bawah. Dari atas. Kalau dilihat dari atas itu membatalkan sendiri. Dari bawah nggak apa? Kalau di khuf dari atas itu nggak apa-apa. Tapi sholat yang di bawah nggak apa-apa. Ya. Paham? Itu bedanya. Kalau di khuf atas nggak apa-apa. Sholat dari bawah nggak apa. Ada yang sujud, misalkan nih, si Sadam imam pakai sarung Sadam, tapi pakai segini nih, celananya, nggak nutupin lutut. Ketika sujud kan kelihatan sujud. Wah, Sadam pakai celana segini nih. Ya kan? Ada makmum nih. Wah, nah itu tersah. Kenapa dari bawah kelihatan? Punya salah. Sah semua. Oh, makanya orang yang apa iseng tuh. Kecuali Ngerekam nih. Kali pala mau masuk itu. paham ya? Itu jadi kalau nanti itu nemuin imam kayak gitu, jadi imam itu pakai sarung kan, cuma segini doang nih,
cara pendeknya. Jika sujud, ini kelihatan di belakang ininya, lututnya nih. Di bawah sah, karena dari bawah, kalau sana dari atas gini. Oh berarti kalau celana bolong Ini nggak bolong. Iya, caranya bolong kan. di tengah. Tengah mana? Ngapain? Kalau bolong kan bolong sobek gitu. Kan dari depan kelihatan. Dari bawah kan. Berarti ngeliatnya. Itu kan bolongnya dari bawah kelihatannya. Ya, Berarti tetap sah sholatnya. Kalau gitu. Anda bukan barongin bolongnya, kan ada lubang celana kan? Itu. Ini kan lubang juga. Enggak, bukan. Itu bukan lubang tobiah itu. Di sini kalau dimaafkan, ketika di atas itu pas lubangnya doang. Di sini di atas kalau bolong, ya batal. Paham? Itu maknanya linggul aklahu. Hati-hati ya. Gitu. Enggak bolong insyaallah. Ikut Wa alla yahsula lilabisihi hadathun akbar. itu yang membatalkan mashul rian pas di rum tidur pakai khuf rian di rum tidur ihtilam itu batal bunyi. Karena apa? Semua yang membatalkan, yang mewajibkan wudu, yang mewajibkan mandi itu membatalkan khuf. Allah yakuna la bisuhu apa? Lila bisihi berarti ya. Lila bisihi hadasun akbar. Tuh. Ikro yang ketujuh apa? Wa alla yazhar syai'un min mahallil fardh. Tuh. Wa alla yadhhar, tidak kelihatan apapun sesuatu min mahalil apa faradnya? Dari jari sampai ka'bah. Ya. Kan diwajibkan pas nyuci kaki minal asobi ila ka'bah. Itu namanya mahal fard. Enggak ada yang nampak sama sekali. Kalau yang nampak kelihatan ya sedikit aja, enggak sah. Enggak sah masuk rukenya. Ikra Wa alla tanhalla al-ura wa in lam yadhhar syai'un min mahallil Nah, fardh. ini yang pertama. Allah tanhal Al-ura al-umro wa in lam yadhhar syai'un min lam yadhhar syai'un min mahallil fardh. mahalin fard. Jangan sampai talinya terlepas walaupun enggak kelihatan. Walaupun enggak kelihatan. Kenapa? Li'anna fil ibadah al-ibrah fi dzonil cukup madonna aja. Ya. Wa anna tanhalul ura wa in lam yadh walaupun enggak kelihatan sesuatu. Ya. Kenapa? Li'annahu yu'addi ila dhuhrihi. Ila dhuhrihi. Karena apa? Dengan terlepasnya talinya itu bisa menyebabkan tali kelihatan walaupun nggak kelihatan. Gitu maksudnya. Ya, lepas saja, disengaja ataupun enggak, udah itu batal. Mau sengaja atau enggak itu batal. Ini ikatannya nggak sih? Ikatannya, bukan lepas talinya, susah lepas talinya, ikatannya. Itu 8 surut yang ada di masul khufain. Gitu. Ya jadi nggak asal sepatu dipakai buat masa enggak. Terus 9:30 terus. Antum di kitabnya tuh coret kalimat ini gini suruh masalahnya, kalimat ini gini suruh masalahnya. Supaya kayak gini nih kalau ngajar tuh langsung pakai suruh masalah. Karena fikih kayak gitu. Tulis di kitabnya gini suruhnya lian ke wadirum gini itu suruhnya. Ada videonya. Nggak ada videonya. Gitu ya. Bismillah, sekarang kita ke sunanul wudu.
Imam Ibnu Hajar di Tuhfah itu nulis 40 sunnah wudu di Tuhfah. Silahkan untuk baca Tuhfah. Ada 40 sunnah wudu. Qil ada ulama lain nulis 66 sunnah wudu. Sittatun wa sittun. Tapi Ibnu Hajar di Tuhfah cuma 40. Tapi katanya ada lagi yang nambahin 66 sunnah wudu. Coba. Dikali atau wudu 5 kali. Kalau dikali semua berarti 300 sunnah wudu. Belum tahajudnya, belum duhanya, belum tajid wudunya, siwaknya. Walaupun nggak bawa siwak. Ada jadi orang. Walaupun nggak bawa siwak pas wudu. Yang penting ingat bermasalah siwak. Itu yang di tempat tertulis. Tulis. Di itu di tempat itu. Kita nggak ada. Kasih Sunnah wudu nggak ada. Ada Ada kan? Kecil. Sunnah itu mau sunnah, mau mandub, tatawu, mau nafal, mau hasan, ya mustahab sama. Jadi kita sama. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Iqra salam. Sunanul wudu'i. Sunanul wudu'. Amma sunanuhu fakathiratun minha as-siwaku wat-tasmiyatu wa ghaslul kaffaini ila al-qu'ani wal madmadatu wal istinsyaqu. Berarti di Safinah ini nyebutin siwak dulu sebelum tasmi. Itu yang itu pendapat siapa? Pendapatnya tidak tertulis. Pendapatnya Imam Romli. Imam Romli itu siwak itu qobla basmalah. Tapi Ibnu Hajar siwak ba'da ghuslil kafain. Ibnu Hajar. Kalau Romli ini sebelum kita ke air siwak dulu. Itu Imam Romli. Tapi Ibnu Hajar. Bismillah dulu baru siwak. Itu Ibnu Hajar. Ya, berarti di kitab ini pakai pendapatnya Imam Romli. Nih. Yang pertama itu sunanul wudu. Yang pertama at-tasmiyah. At-tasmiyah aqalluha bismillah. Itu aqalluha. Bismillah. Aqalluha. Wa akmaluha Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Yang kedua at-ta'awudz qabla basmalah. Kita ta'awudz dulu kepada setan. Nah. Yang ketiga an ya'ti ba'daha bid-du'a au adzikr. Coba. Bismillah sunnah. Ta'awud sunnah. Setelah bismillah ada doanya. Paham? Setelah bismillah ada doanya. Panjang doanya. Itu online. Ya. Alhamdulillah ya Rabbil. Wajah iman. Banyak dijadilah pada Habisnya. Apa ya? ada sakit bid'ah. Yang perlu didatin. Dolar. Waktu Latin. Hadis itu. Ingat tuh ini. Hadis. Khutbah Nabi. Banyak doa. Enggak, sedikit. Sebenarnya omongan hati ya. Pokoknya udah ambil waktu
Ya, ini coba. Yang pertama baca ta'awud sunnah. Yang kedua bismillah sunnah. Baca bismillah ada doanya juga. Berapa sunnah? 3. Baru bismillah doa. Ya enggak? Mas Awas. Baru 3, baru bismillah. Masuk surga dengan wudu. Ini Nah itu bukan kayak gitu tuh tadi. masuk surga dengan wudu. Allah. Nah, gitu. Habis itu nggak salah. Sholat wajibnya aja. Gimana ceritanya udah sholat? Wudhunya untuk apa ya? Baca Quran sudah belajar. Masya Allah. Tidur. Yang keempat antakunal basmalah makrunatan. Bismillahnya itu bareng. Bin niat fi awali guslil kafain. Ini niat apa? Niat apa? Masa niat wudu di guslil kafain? Yang sudah Sunnah. Nah, yang kelima baca ayyan wi sunatal wudu. Ada niatnya juga. Apa niat dan sunahkannya? Pas pertama kali kita ini. Jadi, nih, di 3 ini kita af'al ada, qalb ada, lisan ada. Paham ya? Lisan apa? Bismillah. Hati apa? Niat sunnah bu. Ini apa di sini? Paham ya? Itu di makruna, semuanya disatuin. Lisan bismillah, hati niat sunnah wudu, tangan ghuslul kafain. Itu sunnahnya. Ini bismillah, hati niat apa? Sunnah wudu, tangan di ghuslul kafain. Paham? Ya. Yang keenam siwak. Siwak tadi lihat Ibnu Hajar kapan? Ba'da ghuslil kafain Ibnu Hajar. Jadi bukan pas awal-awal. Setelah kita niat sunnah wudu, ya udah itu baru kita pakai siwak. Ibnu Hajar kayak gitu suruhnya. Imam Romli enggak, sebelum apa-apa kita. Sebelum bismillah, sebelum ta'awud kita udah pakai siwak. Kata Imam Romli. Doanya kapan dari saya? Setelah bismillah, Oh, sudah bismillah. makanya hafal cepet ini. Alhamdulillah. Ya bagian gampang lah ya, kayak gini. habis. Quran kan dihatam gitu. Diem. Lupa. Lancar Ustaz. Emang yang hafal itu dari mukanya kelihatan. Cerah gitu. Enggak. Amin. Percaya. Hamba ditolimi malam ini. La ya'riful hafid ila Ila hafid. itu. Ya dia tahu cuma siapa yang Badan hafid ya, badan hafid. Ya. Dari Habis wudu. Nah. diem. Zandis. Itu siwak. Paham ini? Jawab paham? Yang mana jawab? Paham enggak? Berarti tadi azkarnya setelah gosel atau sebelum gosel? Setelah bismillah itu pas. Ghuslul kafain, iya. Pas sambil gosel sambil. Iya. Setelah bismillah, niat kan udah banyak doa ini. Gampang kalau sebentar kalau mau dibacain. Makanya numpuk. Makanya sunahnya sampai numpuk sunah. Jauh banget.
sendiri-sendiri tuh. Tersenang salat gimana ya? Berapa ini mingguannya Pak? Kamar mandi Apanya? Di hati aja. Di hati aja. Jangan sampai kita Melapas. melafatkan di hati aja. Nah, Bismillah. kita baca begini. Paham ya? Ini. Yang ketujuh kita apa? Langsung nih ke alamat madmadah. Aqalluha, gimana sih ukuran kita itu sedikitnya? Apa? Ja'lul ma fil fam min ghairi idaratihi. Apa maksudnya? Enggak di apa sih? Itu maksudnya cuma didiemin doang. Itu aqallul madmadah, didiemin doang. Enggak diputer-puterin. Gini dibuang. Gini dibuang. Ya, itu dapat pahalanya, tapi aqallul madmadah pahalanya. Ya. Akmaluha, atau nanti dipraktekin ya. Akmaluha an yablugul ma, airnya harus nyampe an yablugul ma ila aqsal hanaf. Wa wajhai al-asnan wal lisas wa imraruhu bi usbu'. Itu akmalnya. Ayah blugolma ila aqsal hanaf. Airnya nyampe ke atas ini, langit mulut. Nyampe. Wa wajhai asnan. Ini dua gigi ini dalamnya kena. Wa lisat, apa lisat? Gusi kena. Kemudian wa imruru, tangan kita dimasukin. Di gini-gini. Bi usbu yadihil yusra. Ya, dimasukin. Berapa jari masukin, ya. Itu akmalnya. Kemudian wa idaratul, nah kemudian diputerin, dibuang. Itu akmalnya. Kenapa pakai tangan kiri? Ya kan afdol enggak apa-apa. Kanan kiri enggak apa-apa berarti. Ya? Gitu. Ini afdolnya dia. Kalau emang males enggak apa-apa, ya akol aja. Kalau Bapak biasanya ribut kalau ngomong. Iya. Wah, benar. Itu juga di kotanya tuh gitu, di kota. Iya, Masya Allah. Ribut. Bapak itu. Enggak tahu kalau di kampung Aceh gimana. Kalau kalian misalkan ada lagi mati subuh kan? Enggak, emang antumnya di kampung-kampung ya. Kami kota-kota itu kan, sama ya tuh. Loh. Kota. Ya itu madmadah. Madmadah juga enggak asal, ada caranya. Yang kedelapan itu al-istinsar. Aqalluhu, gimana akalnya?
wad'ul ma fil anfi wala yasilu ilal khaysum. Jadi aqalluhu kita cuma ada air di sini tapi enggak sampai ke sini khaysum. Itu aqal. Enggak sampai ke sini. Sini. Buat khaysum sini, buat sini. Batu. Ya, ini. Ya cukup itu nih. Cukup gitu doang. Udah dapat sunnahnya tapi aqal. Wad'ul ma fil anfi wala yasilu ilal khaysum. Itu aqalluhu. Pengen akmal silahkan, dengan pengen dapat sunnah akmal misalkan. Ya, ada lagi akmal nih kan. Ayas adalma bin nafas ilal khaysum min ghaizil istifso. Itu akmalnya. Apa? Ayas adal maknya maik bin nafas. Paham? Di isap ilal khaysum min ghaizil apa mana dari istifso? Apa namanya? Berasa perih. Ya, makanya kalau emang antum pilek sakit, ya wudunya yang benar. Pas ininya, isep aja. Itu akmal, sunahnya akmal. Ya, gitu. Di madmadah sama istinsak itu ada berapa kaifiah? Ada berapa cara? 3. Madmadah dengan istinsak. Ada 3 cara. Yang pertama gimana? Sendiri. Gimana sendiri? Madmadah 3 kali dulu, lalu istinsak. Itu kaifiah yang pertama. Yang kedua gimana? Yang kedua ini satu nih. Sekalian. Satu. Keduanya Berarti cuma 3 kali ini. Kali ambil. Sekali ambil. Yang awal kan 6, ya. Madmadah 3 kali, ya. Sisa 3 kali. Itu soal yang afdol. Itu afdol soalnya. Yang kedua, satu airnya dibuat sekalian. Ya. Madmadah sama ini. Sekali, 2 kali, udah. Paham? Ya, yang ketiga yang ketiga. yang satu sekali baru Selanjutnya. Pertama, madmadah. Kedua, istinsa. Ketiga, madmadah. Sampai gitu ya, cara 3 kali ya. Paling afdol yang masing-masing. Afdol masing-masing. Gitu. 3. Yang 1. Yang ke-9 itu al-istinsal. Apa maknanya? Al-istinsal apa maknanya? Mengeluarkan air dari hidung. Ikhrajul adza minal an. Kita mengeluarkan apa saja namanya kalau di hidung? Ingus. Belen. Ingus. Apa namanya? Ya ingus. Ya. Beler. Ikhrajul adza minal an. Upil. Namanya apa? Istinsal. Sunnah. Wal afdol bi usbu hinsirihil yusra. Afdolnya pakai kelingking. Karena paling kecil. Takut dijempol kan nggak masuk. Tapi susah dapat sampai. Iya. Takut dijempol susah masuk kegedean. Hidung jambu mana? Lunju biasa akurat. Hidung jambu. Maka sunahkan pakai ini, pakai kelingking tangan kiri, disunahkannya. Ya,
Nazrul, jangan pakai jempol, nggak akan masuk. Ya. Ya, makanya al-afdal bi usbu hin sirihil istin saling. Pilih gambar ini. Kenapa Hamidah? Ya, katanya sakit Ustaz. Kenapa udah sakit? Apa? Yang 10 mashu jami'il ras. Itu sunnah. Kenapa? Khulujan minal khilaf. Al khuluj minal khilaf mustahab. Makanya kita disunahkan membasuh semua kepala. Itu. Ini anulis tadi 30 sunnah. Sekarang baru 10. Ya Ustaz, nggak kelihatan Ustaz. Ada nih di Masul udun ini. Kan belum, kita kan baru ke kepala. Kan itu urutan. Ya, kita kemana? Kepala. Kepala kemana? Pundak. Iya, dia udah nggak fokus sama bidang. Dia udah nggak fokus sama bidang. Ya, ini anu nulis sampai 26. Gimana lanjut apa udah? Enggak, ini tulisan dari Jawa. Ini Jawa. Lanjut enggak? Loh. Mau lanjut enggak? Ambil jalan tengah ya, Ustaz. Apa? Berarti yang nggak fokus dari tadi. Karena dia contoh dulu ya. Ya. Kemudian kotaknya kalau gelap. Ini kalau gelap nih. Tuh, pas Jumat itu 5 jam. Pas Jumat 5 jam dulu Jumat ya. Andai kan dari sore kayaknya kuat. Sekarang baru sejam Nawar setengah. barang. Ya, karena besokannya ada ujian. Karena besok aku ada ujian juga. Jam 11 Gus ya. Lanjut. Sambil gue di apa Ustaz? Yang mana? Bisa. Mana? Al. Ini Iya. istiqso. Kalau nggak paham tanya lihat apa yang mana istiqso ya? Apa artinya? Itu nggak sampai sakit. Tapi enggak sakit. Nggak sakit. Final ya. Fatin berbarka. Coba barka. Nonton. Imam Samudra orang mana? Apa? Karena mungkin ada itu masih kecil ada banget. Banget. Dilihat di Wikipedia orang Aceh dia. Orang serang juga ya. Serang Banten. Imam Samudra. Medan ya kan? Orang Medan. Orang Medan ya. Paling besi. Ya orang Aceh yang kayak gitu kan. Kita menjaga apa ya? Menjaga kesatuan. Gimana? Anak punya maklumat tentang sunnahnya rambut panjang. Boleh. Yang pertama, Anak tanya, siapa ulama-ulama yang panjang rambutnya? Sebutin. Ada berapa yang panjang? Muhammad. Apa? Bin Muhammad. Segitu panjangnya? Enggak. Oke. Iya, segini ya. Coba kasih tahu anak 5 aja. Baharudin. Anak kasih tahu 5 aja ulama yang rambutnya panjang. Imam Samudra. Imam Samudra. Tiga nih. Dia lagi.
kalau